Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Radit selaku Direktur Operasional dan Marketing Satu Atap Coworkshare. Selamat datang di Satu Atap Belajar Tekan Omah Karo Sing Duwe. Satu Atap Belajar kali ini kita dengan format yang berbeda karena adanya virus-virus itu ya. Kita harus work from home. Oke. Kalau teman-teman lihat dari posternya kemarin itu mungkin agak ambigu dan agak rancu karena ngomongnya adalah cara dodolan awak gitu. Cara dodolan awak kalau misalnya di bahasa Indonesia kan itu jual diri. Jual diri ya apa ya? Tapi mungkin teman-teman sudah pada paham bahwa yang jual diri yang kita maksud adalah personal brand. Jadi how to build your personal brand. Bagaimana kita bisa membangun personal brand kita. Gitu. Oke, sebelum kita masuk ke personal brand seperti apa, kita bahas dari induknya dulu. Brand. Brand itu apa sih? Gitu ya. Ada beberapa definisi tentang brand. Seorang Jeff Bezos, CEO Amazon, dia ngomong brand adalah what people say about you when you are not in room. Ya, jadi kalau bahasa kita ngomongnya adalah ngerasani gitu. Bagaimana kita dirasani oleh orang lain itu seperti apa, sebagai apa gitu. Yang kedua, saya lupa mungkin antara Warren Buffett atau Steve Jobs yang ngomong bahwa brand adalah sebuah persepsi yang muncul di benak orang lain. Oke? Jadi tolong digarisbawahi dari dua definisi ini. Yang pertama adalah apa yang orang katakan ketika Anda tidak sedang berada di satu ruangan. Dan yang kedua, persepsi yang timbul di benak orang lain. Berarti kita garis bawahi semuanya tentang orang lain. Loh, Mas, kalau misalnya personal brand tentang orang lain, terus kita sebagai apa? Apakah kita nggak bisa membentuk diri kita sendiri? Ya, nggak bisa membentuk diri kita sendiri. Oke, kita akan bedah ya. Brand itu adalah letaknya irisan antara internal dengan eksternal atau input dengan output. Itu di situ letaknya brand. Nah, jadi irisan antara internal dari diri kita sendiri dan eksternal apa yang dilihat sama orang lain. Ya, kalau bahasanya itu ya kita ingin dilihat sama orang lain sebagai apa. Nah, tugas kita mengkondisikan diri kita membentuk supaya orang lain melihat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Nah, kalau di ilmu-ilmu brand, personal brand memang mungkin unik ya. Uniknya gimana? Ada beberapa jenis brand. Kalau kita tahu ada product brand, ada city brand, ada destination brand, dan yang paling ngehit saat ini ada political brand. Ya. Cuman personal brand ini unik. Uniknya kenapa? Kalau ngomong product brand, city brand, dan destination brand, kita bisa membentuk, mengelola brand itu, produk itu sesuai dengan apa yang akan kita tuju, gitu ya. Tapi kalau personal brand, kita bisa membentuk, tapi kita punya kepribadian sendiri yang mungkin yaitu secara natural akan muncul dari kita sendiri. Kita orangnya suka belak-belakan, terus tiba-tiba karena kita ngincar cewek yang orangnya suka dengan ketenangan, terus dengan yang bijak, nggak banyak ngomong, apakah kita harus akhirnya merubah? Nggak juga. Tapi bagaimana kita bisa mengelola sesuatu yang positif itu, sesuatu yang kita punya itu menjadi lebih optimal. Oke. Brand, kalau dari internal kita nyebutnya brand DNA. Apa itu brand DNA? Brand DNA adalah sesuatu yang muncul dari kita atau sesuatu yang melekat dari internal kita sendiri. Ya, kalau di personal brand berarti itu berkaitan dengan kamu ini siapa, profesinya apa, gitu ya, punya bisnis apa. Nah, kalau eksternal atau outputnya itu berhubungan dengan yang namanya market kategori. Market kategori ini menggambarkan dari profesi kita ingin menyasar ke orang-orang yang seperti siapa sih, gitu ya. Targetnya siapa?
Paling gampang itu. Oke. Nah, kalau sudah kita tahu kita ini siapa, misalnya adalah kita seorang desainer grafis. Oke, kita seorang desainer grafis. Nah, bagaimana orang lain bisa melihat diri kita sebagai seorang desainer grafis? Oke, sekarang kita ngomong how to-nya. Bagaimana caranya? Media sekarang sangat banyak, gitu ya, apalagi digital, terutama sosial media. Sosial media kita bisa manfaatkan. Kita bisa membangun personal brand kita melalui sosial media. Ambil contoh misalnya Instagram. Kalau ngomong personal brand, cara membangun personal brand itu adalah yang pertama kita harus membangun identitas. Oke, kita membangun identitas. Seorang desainer grafis supaya terlihat dengan seperti desainer grafis itu seperti apa? Misalnya kita bisa menunjukkan portofolio kita bisa menunjukkan keahlian kita. Oke, lekat dengan identitas. Kalau desainer grafis biasanya sih agak nyeni gitu ya. Mungkin kalau ngantor lebih seneng pakai kaos yang lebih ngepop gitu ya. Tapi bukan menutup kemungkinan yang pakai baju rapi nggak ada gitu. Setelah identitas dibangun, kita harus membangun yang namanya kompetensi. Oke, kompetensi ini keahlian. Kalau desainer grafis berarti Anda sudah punya portofolio desain grafis, Anda punya keahlian di desain grafis, apakah itu desain layout, tipografi, ilustrasi, ataupun foto yang berkaitan dengan desain grafis. Nah, dari kompetensi itu, apakah Anda punya prestasi? Misalnya pernah mendapatkan award dari kompetisi desain, gitu ya. Itu ditunjukkan. Mungkin kesannya agak narsis, tapi it's okay. Asalkan nanti ada sesuatu yang akan saya sampaikan, asalkan seperti apa, gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah kita membangun reputasi. Oke, ketika identitas sudah kebangun, kompetensinya sudah terbentuk, kita sudah diketahui seperti apa dan siapa kita, reputasi akan bicara sendiri. Secara tidak langsung orang lain akan melihat kita. Misalnya itu bisa dibangun dengan portofolio. Oke, kita pernah membuat desain grafis dengan Dinas Koperasi dan UMKM misalnya. Atau kita pernah mempunyai klien BUMN, kita pernah mempunyai klien cafe and resto, misal. Itu reputasi di situ dibangun. Oke, kenapa sosial media? Sosial media itu media yang powerful dan masif. Jadi kita nggak perlu repot ketemu orang satu per satu, tapi kita mengemukakan sesuatu, apa istilahnya, naruh sesuatu di situ, orang lain pasti akan bisa menilai sendiri. Itu. Yang pertama adalah bagaimana cara kita membangun sosial media. Pertama adalah konten. Oke, konten itu sangat penting. Bagaimana konten yang Anda buat itu menunjukkan kapasitas Anda, kompetensi Anda, prestasi Anda, dan bagaimana reputasi Anda bisa dibangun. Oke, sebelum konten ada, aku lupa, yaitu bio dan penamaan akun. Penamaan akun ini sepertinya sepele, tapi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Karena orang melihat dari akun itu sudah bisa menilai. Misal kalau zaman dulu ada istilah alay dengan mencampurkan huruf dengan angka, misalnya Radit R4D1T, itu orang udah melihat, apa sih ini orang gitu ya. Nah, mungkin lebih tepat misalnya Radit_design, Radit_ilustrator gitu ya. Itu akan lebih jauh, lebih cepat Anda dikenal sebagai apa. Oke. Konten penamaan akun di Instagram itu kan ada bio ya, ada di bawahnya logo avatar akun. Di situ ada bio, Anda bisa menjelaskan di situ. Mungkin Anda punya website, mungkin Anda punya akun sosial media yang lain, itu bisa ditaruh di situ untuk mendukung. Oke, yang kedua adalah konten. Konten Anda harus beneficial for audience. Jadi punya sesuatu yang itu diperlukan sama target atau audiens yang Anda capai. Ya, misalnya Anda desainer grafis, Anda bisa bikin packaging
So target Anda adalah pemilik bisnis, ya kan? Entah itu makanan, minuman. Anda menunjukkan bahwa packaging itu penting, logo itu penting, sehingga audiens Anda memerlukan, oh ya aku perlu seperti ini. Ini siapa sih? Oh Radit desainer. Oh dia bisa bikin packaging, dia bisa bikin media promosi yang lain untuk aku si pemilik bisnis, ya. Yang kedua, hashtag dan mention. Oke, ini hubungannya juga dengan followers dan following Anda. Untuk memulai, Anda ketika membuat sebuah konten bisa menancapkan hashtag ya atau mention ke target atau community yang sejenis ya. Misalnya ke teman-teman desainer Anda, ke teman-teman UKM, ke teman-teman pemilik bisnis atau organisasi yang menaungi para UKM, misalnya Dinkopnya kah, atau ada sebuah asosiasi, misalnya Himpunan Pengusaha Muda, Kamar Dagang Industri, Kadin, atau komunitas TDA, atau yang sejenis. Itu akan membantu Anda untuk lebih cepat untuk dikenal, ya. Jadi followers dan following ini akan juga membantu. Kalau ngomong hasilnya dari apa yang sudah kita lakukan tadi, KPI-nya adalah bagaimana kita dikenal gitu. Jadi di kolom Instagram kan ada kolom yang siapa sih yang mention kita, siapa sih yang nge-tag kita gitu. Kalau itu ternyata orang-orang UKM gitu kan, terus orang-orang pemilik bisnis, so berarti kita sudah dikenal, sudah berhasil dalam tahapan itu. Kita hanya perlu untuk membesarkan lagi. Oke. Lihat siapa yang follow Anda dan kita di follow sebagai apa. Ketika ada orang lain yang membuat story kah atau yang membuat feed itu mention Anda dan menyebutkan misal nih, ini desainer andalan gue gitu ya, @raditsuryo misal gitu ya. So berarti dalam tahap awal Anda sudah berhasil mengenalkan diri Anda sebagai desainer. Oke. Personal brand ini sebenarnya masih tahapan yang sangat panjang dan sangat unik. Sekali lagi karena ketika kita ngomong produk, kita bisa mengatur si produk ini sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau personal brand ada kalau ngomongnya internal di diri kita, hati kecil kita mengatakan yang lain. Anda bisa mengkolaborasikan itu dengan mengoptimalkan apa yang menjadi keunggulan Anda sehingga kelemahan-kelemahan itu bisa tertutup. Mungkin ini dari aku, personal brand mungkin sesi 1 ya. Kita akan melanjutkan mungkin di berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. So tetap stay tune di Satu Atap Belajar.